suka. Ingat, Dan salah satu yang kita marah, Anda banyak saat sekali, itu, banyak sekali salah satunya kabinet Jokowi yang keluar ugal-ugalan, yang maling, yang kekuasaan rampok. Pak Kita Jokowi. lawan tuh. Makanya Anda Kalian saat kemana? itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Entah saya sakit hati nggak? Saya nggak kerasa ini udah sesi terakhir dan harus ada closing statement. Saya mulai dari Bung Rey dulu deh. Saya? Dari tadi soalnya agak diam. Silakan, Pak. Closing statement tuh harus pejabat dulu. Oke, kalau gitu sana. Nggak apa-apa, Bang Rey. Nanti kan dijawab sama kalau Wamen dulu nanti nggak bisa dijawab. Wamen pembuka. Sekarang sebagai kritikusnya. Baik, sekarang kita berbicara pada dua aspek ya. Aspek pertama adalah soal tingkat kepuasan gitu. Bagi saya sih sebetulnya nggak terkejut amat dengan angka 81%. Kenapa gitu? Karena lagi-lagi ini kan melanjutkan tradisi yang dibuat oleh Pak Jokowi. Bahwa aspek pemenuhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan program populisme itu harus didulukan. Sehingga dengan begitu tingkat kepuasan bisa terjaga ya kalau Pak Jokowi itu kan di sekitar 70% kan. Meskipun terakhir adalah 80% kan. Nah nggak perlu pakai survei-surveian itu menurut saya sih. Udah ketahuan tuh istilahnya kan orang baru dikasih bansos. Orang baru dikasih MBK. Dikasih pajak ditunda. Nah gaji guru dinaikkan. Gaji buruh dinaikkan. Ditanya puas nggak? Ya puas lah. Siapa yang nggak puas gitu. Dengan program mereka kayak begitu. Makanya nggak butuh lagi itu survei-survei untuk bisa membuktikan. Dan itu bukan khas Indonesia. Di seluruh dunia ini kalau cara pemerintahnya begitu, pasti semua rakyatnya juga mengatakan puas gitu. Nggak mesti harus di Indonesia kan yang begitu-begituan gitu. Jadi pada tingkat tertentu, kalau pola ini yang dipakai, ya kita udah tahu tuh polanya tuh. 5 tahun terakhir yang dilakukan Pak Jokowi itu kan. Enggak, saya nggak berbicara salah dulu. Nggak, kalau mungkin nanti saya akan ke sana. Oke. Nah kalau pola ini yang dipakai oleh Pak Prabowo, ya itu sama dengan yang dipakai oleh Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir untuk menjaga apa yang ia sebut sebagai tingkat kepuasan kepada publik itu. Oke. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, masalahnya adalah apa yang tadi disebutkan oleh Bung Yanuar. Iya. Kemampuan fiskal kita mencukupi nggak untuk melanjutkan program ini atau tidak gitu. Sebab kalau enggak bisa anjlok tiba-tiba tuh. Kalau anjlok tiba-tiba proses Bangladesh macam-macam bisa kejadian gitu. Ya. Itu pertama. Nah, selain tentu saja penghematan terhadap belanja berhubungan dengan pegawai, saya juga mengusulkan supaya pembantu presiden juga mulai diefisienkan. Kan 44 itu kebanyakan dong. Kalau dihitung-hitung misalnya kalau kita pakai aja 34 seperti yang dipakai di zamannya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kan ada 10 kementerian yang harus dibuang tuh. Berapa tuh yang bisa dihemat? Itu bagian penghematan maksud Anda? Yang saya begini Bung Noel, kalau tingkat kepuasan Pak Prabowo sampai 80%, rasanya you juga nggak dibutuhkan di situ lagi gitu loh. You keluar aja, nggak ada tantangan lagi tuh udah 81%, ngapain lagi di situ? Nah gaji lo ya dengan staf macam-macam tuh sumbangsan ke MBG gitu loh, Pak. Kau jadi aktivis lagi seperti biasa gitu kira-kira kan. Itu lebih realnya, lebih konkret. Karena fiskal kita nggak cukup kata Bung Yanuar tadi ya. Atau nyalek ya. Karena fiskal kita nggak cukup nih kalau pakai model begitu sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah makanya kalau udah 80%, ya mau ngapain lagi gitu loh Pak. Itu satu ya. 2 menit, jangan kepanjangan. Yang kedua pertanyaan, dan ini pertanyaan saya. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi selama 5 tahun yang berkisar 70%, apa sih yang didapatkan oleh bangsa ini dari tingkat kepuasan itu? Saya nggak mau masuk dulu dah ke 100 hari ya. Apakah ekonomi kita membaik? Apakah penegakan hukum membaik? Apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia membaik? Apakah kebebasan berpendapat membaik? Apakah polisi kita ya kan makin membaik? Ya, apakah tingkat kesenjangan kaya miskin makin membaik? Apakah dinasti politik makin bisa dikurangi? Dengan 5 tahun kepuasan kepada Pak Jokowi itu berkisar di angka 70%. Itu pertanyaan, yang nggak perlu dijawab. Silakan dijawab oleh publik. Baik, silakan publik menjawab. Baik. Karena bagi saya, kecil aja kita lihat kasus pagar bambu. Nah masuk ke situ tuh. Pagar laut. Pagar laut itu, pagar bambu di laut. Ya kan? Pagar bambu di laut menjelaskan kepada kita
gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini Dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua, kalau masih senang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu gitu. Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Ini dijawab dulu, silakan. Semuanya dijawab dulu boleh ya? Karena bagian dari pemerintah juga. Pertanyaannya? Tadi disebutkan satu. Kan jelas, Bung Noel kalau 80% ngapain lagi lo di situ? Ini, Dan sekaligus Jokowi mania kan? ukuran pemerintahan 5 tahun ke depan masa diukur dengan 3 bulan sekarang. Itu nggak fair juga. Tadi Om Bung Daulay harus nyampaikan, nggak mungkin kita ternina-bobokan dengan hasil kepuasan sekarang. Karena nanti juga belum tentu. Sama halnya waktu Jokowi. Semua rakyat senang, ujung-ujungnya mencaci maki tuh. Sampai ada orang yang bilang, anak muda tadi disampaikan, kita anak muda kehilangan kebebasan. Apa? Dicaci maki Jokowi, diapain? Segala-galanya difitnah. Nggak ada tuh anak muda yang ditangkap. Beda waktu kita di Orde Baru ngomong apa, bukan ditangkap lagi, kita diinjek-injek tuh. Bang, Jadi saya lihat gini, Dinda. Hari ini memang kita bisa anak muda akuin. meninggal di reformasi di korupsi. Berapa? 4 anak muda meninggal di reformasi di korupsi. Siapa? Karena apa? Karena demonstran, karena demo. Demonya apa? Maksud dia ini era reformasi. Iya, maksud kan Demo Di peralihan loh. Ini loh, Bang Emmanuel kan Informasi bilang korupsi tidak ada yang itu ditangkap. tahun 2020. Saya kasih contoh, bukan bukan hanya 22. ada yang Kawan meninggal. kita Syahganda Nenggolan ditangkap di rezimnya Jokowi. Jumur Hidayat ditangkap di rezimnya Jokowi. Karena asumsi mereka ikut serta menggerakkan massa untuk menolak undang-undang Cipta Reformasi Kerja. di korupsi. Udahlah Bung Noel. Kalau yang Bos, kayak begitu soal itu banyak itu kita catatannya. tahu lah. Gue tanya langsung ke Jumurnya sama si Sagandanya, bos. Lu semua di cloning ini loh. Dan si percakapan kalian ngeri, bos. Itu yang karena kan nggak ada yang tahu kalian itu. Maksudnya layak untuk dipidanakan. Makanya kita sampaikan, aduh bos, kayak gini-gini tak usah lah. Ini kita tahu semua, ini kawan gue semua. Ya. Dan kita juga tidak suka dengan tindakan waktu itu, kekuasaannya Jokowi. Bener ya, misalnya kawan-kawan yang ugal-ugalan. Iya, kita ingat tidak Bung ya. suka. Ingat, Dan Bung. salah satu yang kita marah, Anda banyak saat sekali, itu, banyak sekali salah satunya kabinetnya Jokowi yang keluar ugal-ugalan, yang maling, yang kekuasaan rampok. Pak Kita Jokowi. lawan tuh. Bos. Makanya Anda Kalian saat kemana? itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Entah saya sakit hati nggak? Bukan, yang saya mau katakan itu adalah Anda membantah pernyataan Anda sendiri. Mana? Yang mengatakan nggak ada tuh kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi. Ada Syahganda, ada Jumhur. Bahkan Anda keluar dari pemerintahannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang Iya. saat itu Iya. menurut Anda dikriminalisasi oleh pemerintah. Dan saya bangga dengan apa yang dilakukan saat itu. Nah, oleh karena itulah Bung. Gini Bung, Itu ketika menandakan kita kepada aktif di kita, jalanan, di zamannya Pak difitnah Jokowi oleh kekuasaan, terjadi itu seperti menaruh mahkota di kepala kita, bos. Dan kala kriminalisasi itu terjadi, Bung Noel yang mengaku dirinya sebagai aktivis nggak bisa terima. Yang Saya mana lebih nggak saya memilih terima? di jalan ketimbang mendukung kriminalisasi yang dilakukan oleh Saya pemerintah dengan Jokowi. bangga tuh. Kira-kira itulah Gua bangga. makanya. Gue ngebangga ngebelain kawan gue Jangan Munarman. sebut bahwa Gue tidak- bangga dihabisi di kekuasaannya Jokowi. Betul. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk saya. Betul. Itu jangan. Bahwa kekuasaan itu tidak mengenal namanya loyalitas. Betul. Oleh karena itulah kita mengatakan di zamannya Pak Jokowi terjadi kriminalisasi. Gini dong Bung, gini, kita sepakat dengan pernyataan itu. Oke, kita anggap melakukan kriminalisasi. Harus dipamin, ada nggak orang yang berani ngelawan kekuasaannya saat itu menteri-menterinya, yang bandit-bandit itu, yang maling, yang korup dan sebagainya. Nggak ada yang berani, diam semua. Itulah Saat makanya. semua, memang ya, itu bukan sebuah kebanggaan, tapi itu bagian catatan sejarah yang saya miliki. Iya. Bahwa Jadi- kita tidak diam
Walaupun kita bagian daripada Jokowi saat itu. Sebetulnya diskusi kita Bung Noel bukan di situ. Betul. Yang mau kita tunjukkan itu Anda bahkan korban dari sikap Anda yang menolak kriminalisasi di eranya Pak Jokowi. Ya. Itu maksud saya. Jadi, Oleh karena itu konsekuensi, Bos. Jangan Konsekuensi. disampaikan. Kalian konsisten. Ini kan waktunya udah mau habis nih. Lihat closing statement. Udah mau Ya, habis cek aja, Pak. waktunya Silakan. kok jadi pembicaraan pribadi nih saya lihat. Silakan, Bung. Yang kita Bung pikirin Saleh. ini rakyat Indonesia nih banyak. Jadi pertama yang saya sampaikan, mulailah bersikap dan berpikiran positif pada pemerintahan ini. Itu Pak. Karena saya lihat dari tadi, kalau Anda masih berpikiran negatif pada orang yang sudah berbuat baik, saya khawatir ini jadi problem tersendiri, pribadi Pak. Bukan problem bangsa ini. Karena itu saya meminta kita semua, masyarakat juga pada umumnya, berpikiran positif dulu apa yang sudah dicapai dan sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan pemerintah sebelumnya juga. Dan pemerintah sebelumnya tentu. Oke. Karena itu ada sejarahnya juga. Nah, karena itu kalau Anda menemukan hal-hal yang salah di dalam pemerintahan ini, itu adalah catatan penting yang bisa Anda laporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Supaya diproses. Ya kan, silakan disampaikan, oh ini kurang baik dan kurang baik. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa Pak Prabowo sekarang sedang sungguh-sungguh untuk katakanlah memberdayakan seluruh masyarakat kita, Pak. Bukan hanya dari APBN. Tadi dikatakan APBN kita lemah. Oke, Pak. Tapi ada beberapa program-program kerja yang bernuansa kerakyatan yang bukan dari APBN. Contoh penghapusan utang UMKM. Itu kan uangnya bukan dari APBN, Pak. Kemudian nanti akan dikasih KUR 300 triliun. Itu pemerintah sedang bekerja sama, jangan dipotong dulu. Nah, saya mau menambah info, Pak. Rumah gratis 3 juta saya dengar tadi. Ya, sebentar dulu, nggak perlu Anda jelaskan. Oh iya makanya menambahkan Bukan, rumah Anda ini gratis kan 3 juta. inilah yang saya bilang salah satu tipologi masyarakat kita yang tidak mau maju. Belum apa-apa sudah protes, belum apa-apa sudah potong. Ya kan, padahal saya sedang menjelaskan. Ya kan, saya akhirnya kan bingung ini. Jadi saya sampai di titik mana tadi saya jelaskan. Dan yang ketiga, saya ingin KUR menjelaskan lagi soal KUR. Ada 300 triliun. Kebetulan di komisi saya, Pak, saya tahu. Dan anggaran 300 triliun itu nggak mudah. Dan itu bukan dari APBN. Sama sekali 300 triliun bukan dari Bukan dari APBN. Dari sekarang pemerintah sedang berkonsolidasi dengan bank-bank yang ada. Ya kan, bagaimana supaya itu terpenuhi untuk siapa? Untuk masyarakat kita. Supaya UMKM kita, pebisnis di UMKM itu bisa muncul berkembang dan bisa bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan di sekitarnya. Kemudian pemerintah juga sekarang ini sedang berupaya keras keliling dunia, Pak, ke berbagai negara, terutama Pak Presiden, supaya orang-orang dari luar negeri datang ke sini investasi. Dan itu bukan mudah, misalnya kayak di India. India ini jangan dianggap sebelah mata, Pak. Ini kekuatan ekonominya juga lumayan. Ya. Cina juga lumayan, Pak. Coba bayangin kan ke negara-negara ini pergi ke Amerika, ke Rusia. Ini kan semua negara-negara yang kita harapkan bisa dan mau berinvestasi ke Indonesia. Anda boleh tertawa, mencibir, silakan. Tetapi ini kan sedang dikerjakan, kecuali kalau presidennya nggak mengerjakan apa-apa. Kecuali misalnya presidennya diam, gitu loh. Maka saya bilang tolong hindarkan keluarkanlah buruk sangka dari hati. Itu penyakit hati yang tidak bisa diobati. Kalau penyakit hati yang nggak diobati, Pak, masuk ke rumah sakit pun nggak akan ada dokter yang bisa mengobati itu. Itu sangat Kalau berbahaya. kepuasan sudah di 80% Dan Anda ini artinya Pak Partaonan nggak perlu juga kayaknya Pak Prabowo ngejar koruptor itu ke Antartika. Tanpa dikejar ke Antartika pun tingkat kepuasan sudah 80%. saya mau katakan ya. Apalagi kalau Pak Prabowo kejar ke Antartika. Ada berapa satu persen? hal yang agak unik dan sebetulnya kontradiktif dalam Singkat, Pak. pemikiran dan tipologi gayanya Pak Ray Rangkuti. Pertama dia bilang tadi ya, ini mestinya kementeriannya diganti jadi 34. Enggak seperti sekarang 43. Ya contohlah Jokowi. Padahal dia nggak suka sama Jokowi. Sekarang dia minta ini sebentar. Ada lagi. Kemudian dia minta Saudara Noel keluar dari kabinet. Padahal secara demokratis Noel itu masuk kabinet ditunjuk oleh presiden, itu hak prerogatif Ini perlu presiden. saya jawab dong. Dan mengungkit dan ini berseberangan dengan apa yang sebetulnya tadi dia sebut. Ya. Ini karena itu pribadi tidak sedang menjawab. demokratis. Ya. Gaya-gaya Singkat aja, banyak-banyak karena waktu udah habis Ini nih. tipikal orang yang terlalu lama menjabat. Jadi setiap kritik dianggap itu kebencian. Oh, saya bilang hindari dari hati Anda. Rasa yang tidak Partaonan suka. sudah mengatakan kritik saya kepada Pak Jokowi dianggap adalah ketidaksukaan saya.
Enggak ada. Ada pernyataan saya begitu, tidak ada. Ada tadi. Dari mana? Ayo, Mana? Kita ulang lagi. Coba mana? Kita ulang. Oke, baik. Emang ada saya sebut, saya bilang Yang kedua, luruskan hati. Beliau mengatakan bersihkanlah hati. Iya. Kita ini sedang mengingatkan Pak Prabowo, jangan terlalu dinindak-bobokkan dengan angka 80%. Di depan kita ada masalah. Justru kita sedang memberi masukan kepada Pak Prabowo yang boleh jadi Noel belum sempat menyampaikan. Dan kelihatannya, Pak Tahunan belum sempat menyampaikan. dan kelihatannya Tapi Pak Rey, sudah didakwahi kita dengan mengatakan ini loh, jangan Anda salah sangka dengan seakan-akan Pak Prabowo tidak sadar diri bahwa angka-angka dari survei-survei itu membuat dia nina bobo. Nah, Dia iya. ngomong di media kok bahwa kita harus bekerja. Saya berbuat ini bukan supaya orang misalnya menganggap saya baik begini dan begitu. Nah. Kan jelas kok disampaikan di publik Baik. itu, apalagi kurangnya. Silakan. Baik. Baik, kalau saya intinya sederhana aja gitu ya, bahwa Singkat aja Bang ya, 1,5 menit sekarang. singkat aja, Karena udah habis kita waktu. pernah mengalami yang namanya situasi yang seolah-olah stabil, kemudian tahu-tahu krisis. Dan 98 maksudnya? 98. Oke. Dan biaya krisis itu besar Bang Aiman. Ya. Bahkan kalau kita bilang ruang fiskal kita yang sempit, salah satunya juga karena ada obligasi rekap yang ngegulung di revolving masuk ke surat utang negara. Utang terus. Ya, ada beban masa lalu yang ada di situ. Jadi saya ingin mengatakan biaya krisis itu besar. Nah, jadi saya tetap berharap bahwa pemimpin mau dia keberlanjutan, mau dia bukan keberlanjutan, dia tetap harus membawa yang namanya harapan baru. Nah, dalam situasi yang berat seperti ini, menurut saya ada dua. Kalau tidak menggeser keseimbangan, berarti keseimbangan lama. Kalau keseimbangan lama dalam sejarah yang paling dekat, Bangladesh 2024, kita mengalami 98 gitu ya, reformasi segala macam, itu kan sebetulnya karena dalam posisi yang namanya keberlanjutan sudah dalam titik puncak, yang kemudian law of diminishing return, dia menurun. Karena adanya ketidakmampuan memenuhi apa yang bisa dipenuhi sebelumnya. Nah, jadi kalau juga mau keberlanjutan agar titik ini tidak menjadi titik optimum yang menjadi titik turun baru, dia harus menggeser kurvanya ke permainan yang baru agar ada titik keseimbangan baru. Jadi menurut saya beberapa terobosan, game changer dan sebagainya perlu diambil inisiatif oleh seorang pemimpin. Jadi kalau saya singkatnya, figur Pak Prabowo wajahnya ketika mulai masuk ke politik dari Gerindra sampai ke pemilu yang menurut beliau 2 kali kalah dan sebagainya, menurut saya itu sebaiknya itu yang tampil. Karena itu dalam artian itulah yang akan membawa game changer baru. Jadi kalau saya simpel aja Bang Aiman ya, misalnya kita ambil contoh gitu ya, Vietnam ya. Orang mungkin nggak tahu, Vietnam dong. Sekarang lagi gemilang dia. Bilang. Tapi orang nggak tahu. Vietnam dong itu terhadap US dollar 26.000 loh. Kita 16.000. Artinya lebih kuat kita. Anda mau mengatakan itu? 16.000, 20.000. Volatilitasnya sama. Tapi kenapa Vietnam bisa maju kayak gitu? Kalau kita lihat Vietnam itu ternyata pelemahan Vietnam dongnya itu mendorong ekspor. Sementara kita tidak. Kemudian Vietnam elastisitas impor inflasinya, jadi inflasi yang diakibatkan oleh impor itu 0,45. Sementara inflasi kita dibentuk oleh impor. Apa fenomena terakhir? Ternyata tahun 2016 Vietnam yang menjadi negara importir durian terbesar kedua setelah Cina, sekarang menjadi eksportir terbesar. Artinya nggak omon-omon. Ada yang dilakukan untuk mensejahterakan petani. Karena petani, kalau ngomong petani sawah dan sebagainya mungkin marginnya tipis. Sekarang hari ini Bang Aiman, kalau kita lihat harga kopi, harga tertinggi sepanjang sejarah dunia di bursa komoditas kopi. Apakah kita mendapatkan keuntungan dari situ? Bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi maksud saya artinya kita harus menggeser permainan ini. Tadi nggak ada bedanya dengan yang dikatakan oleh Gerindra narasinya. Mungkin kalau saya, karena saya orang dari luar, saya pakai bumbu-bumbu tentang hubungan dengan Jokowi, hubungan patronasi relasinya dengan swasta. Tapi intinya, kalau dari Gerindra tadi mengatakan, dalam harmonisasi kita akan membawa ke narasi baru. Berarti artinya keseimbangan baru dibawa lewat permainan lama. Saya katakan semoga itu tercapai. Kita kan tidak mau krisis juga Bang Aiman. Tapi kita juga perlu mengingatkan, kok kayaknya harus ada permainan baru yang diciptakan. Jadi kalau menurut saya
Baik. game changer yang memang pada akhirnya Baik. realita ke masyarakat. Baik, makasih atas itu. Silakan, 1,5 menit aja, jangan terlalu panjang, Mbak. Termasuk tadi soal apa namanya? Ya, terima kasih Bang Aiman. Soal kocok ulang tadi swasta tadi ya, belum jawab tuntas tadi. Pertama kita harus menyadari bahwa kita baru memasuki 3 bulan pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Masih ada 57 bulan lagi ke depan. Selama periode total 60 bulan, 5 tahun ke depan. Ini adalah momen di mana kita harus memupuk satu optimisme. Kedua adalah kekompakan bahu-membahu mensukseskan program-program unggulan daripada Presiden Prabowo. Bapak Ibu, kita akan memiliki program-program yang ditujukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia kita 10, 15, 20 tahun lagi ke depan melalui program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo juga bahkan di bulan pertama beliau kunjungan ke China, ke Amerika Latin, bahkan sampai ke Inggris, membawa oleh-oleh investasi hampir 300 triliun rupiah, foreign direct investment. Investasi ini nanti akan kemana-mana. Ini bisa membuka industri-industri baru, lapangan-lapangan pekerjaan baru yang memiliki gaji yang jauh lebih tinggi. Investasi ini juga akan dapat memboost net ekspor kita. Investasi ini juga dapat memboost domestic consumption kita, yang ujung-ujungnya ini semua akan membantu mendorong visi mulia kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan even beyond, untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Terakhir Bapak Ibu, ini mungkin tadi ada pertanyaan dari Bang Aiman soal kocok ulang. Perlu kita tegaskan, Panglima tertinggi di Republik ini adalah aturan, hukum. Presiden hanya menjalankan apa yang dibunyikan oleh aturan. Dan ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa memang siapapun, pihak swasta manapun, akan diajak untuk membantu membangun negeri ini bersama-sama, tetapi ikutin aturan mainnya. Kepastian hukum ini juga akan menjadi sangat penting ketika kita akan mulai mendatangkan investasi-investasi baru di masa depan. Baik investasi domestik maupun investasi dari luar negeri. Ini semua tidak lain dan tidak bukan, Bang Eman, adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik, karena saya dapat bersaksi bahwa setiap hari yang ada dalam benak Presiden Prabowo ketika beliau berbicara, melakukan diskusi-diskusi, bahkan dalam rapat-rapat, dalam pembekalan-pembekalan internal, beliau itu hanya memikirkan satu hal, rakyat Indonesia, dan tidak ada lagi yang lain. Jadi saya rasa itu Bang Eman, terima kasih banyak. Terakhir, Bang, 1,5 menit. Ya. Ya, diakhiri oleh anak muda. Oke. Pertama ini ya, tadi sih kalau kita lihat bersama-sama apa yang disampaikan banyak yang sangat baik. Tapi kan kita harus kemudian melihat apa pasca 3 bulan ini atau apa setelah 100 hari ini. Apakah kemudian diwujudkan gitu dalam bentuk yang nyata atau ya tidak beda jauh gitu dengan rezim sebelumnya. Kita kan dapat melihat gitu bagaimana kemudian rezim sebelumnya dengan gamblangnya, tadi kata Bang Emmanuel, ugal-ugalan. Nah, di rezim sekarang sebenarnya kalau kita lihat, tadi Bang Emmanuel kan yang bilang rezim sebelumnya ugal-ugalan. Nah, Yang jadi aktivis itu kasarnya. nah, yang sebelumnya yang sekarang anaknya jadi wapres. Tapi Nah, presidennya menurut saya tetap yang terbaik. nah itu lain soal Bang. Pak Tapi Jokowi yang begini, terbaik menurut. Tetap terbaik buat Tapi begini yang mau beliau punya catatan sejarah yang dimana pun pemimpinnya tidak mampu melakukannya. Baik, Nah, walaupun itu- gimana pun saya objektif, harus melihat pada ya posisinya. baik itu lain soal. Betul. Itu lain. Rezimnya ugal-ugalan deh, presiden yang terbaik. Iya. Oke. soal. Ya baik. Ugal-ugalan menterinya maling, copet, iya, maling dan copet. Ini saya ngomong, saya nggak bakal mau minta maaf. Dan itu terbukti. Ada petugas partai yang nyopet bansos. Dan yang berani teriak hukuman mati cuma saya saat itu. Dan itu fakta. Bung Aiman itu yang dulu wawancara saya pertama. Iya. Dan saya langsung menyebutkan namanya. Itu Julian Batubara tuh. Mensos Batubara itu. Saya Jadi wawancara Bung Noel. ini Bang Aiman. Ya kan ada dua kepemimpinan itu. Kepemimpinan yang di istana sama kepemimpinan yang satu lagi. Ya Jadi kan, wajar sebelum tersandra. kita kemudian Kasian membahas dong Jokowi 100 terus hari, disalahin. kita harus juga kemudian menghilangkan bagaimana noda rezim sebelumnya. Ini kan putusan MK kok pasti jadi perdebatan yang sangat panjang kan. Bagaimana kemudian konstitusi diotak-atik oleh pamannya. Kemudian pamannya memiliki kepentingan pastinya agar anak
keponakannya atau pada saat itu anaknya Presiden Jokowi kemudian menjadi wakil presiden. Ini kan noda yang sebenarnya amat sulit dihilangkan. Jadi kalau tadi Bang Yanuar bilang harus ada kocok ulang swasta, kalau aku menurutku kocok ulang elit dan menteri-menteri yang masih bekas dari rezim sebelumnya. Oke. Kalau tadi kata Bang Emmanuel kan banyak yang maling. Masih ada gak Bang yang maling? Kamu yang lihat tuh sebagai anak muda. Kan ini perdebatan yang kemudian panjang kan. Ini jadi sebenarnya Baik. harusnya Bang Emmanuel kemudian yang memberikan bocoran. Prabowo sudah mengingatkan, jangan sampai kalian kirim di kabinet nanti itu para pencopet APBN dan APBD. Dia tegas tuh bos. Jadi kalau kau taunya lagi nanti lihat aja nanti. Ini presidennya galak, Kapolrinya galak, Jaksa Agungnya galak. Berapa hakim yang kemarin kurang gimana Pak Prabowo itu dilempar kotoran dengan hakim-hakim yang mengkhianati cita-cita Pak Prabowo. Kalau Kapolri galak aku mungkin setuju, tapi Belum ada sejarahnya Enggak, di eranya Pak Sigit Kapolri sekarang bikinin namanya Des Tenaga Kerjaannya. Artinya itu bicara tentang keberpihakan terhadap buruh. Kau konsen terhadap buruh kan? Ya, tapi Kau konsen terhadap buruh kan? Ya, Nah, kasih saya harusnya kau yang aktivis buruh ini mendukung gagasan Kapolri. bentar. Karena itu ada Des Tenaga Kerjaan yang tidak ada Tapi di pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi di era Kapolri, Sigit, nggak pernah ada seorang propam membunuh anak buahnya. Dan itu Ditangkap banyak nggak? terjadi. Ditangkap nggak? Ditindak Tapi nggak? tidak pernah terjadi reformasi Polri. Tindak nggak? Masih terjadi banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Polri. Ginda, Iya, jangankan itu- Polri Polri yang begitu besar, dalam keluarga kita aja yang cuma 9 orang, ada nggak dari 9 orang yang nyasar berbuat jahat? Ada nggak? Enggak, ini kan Kau nggak- tahu usah ngomong yang lembaga jadi besar kunci adalah di proses hukum atau Ini- tidak, itu yang menjadi penting. itu di Ada proses proses hukumnya. hukuman terjadi keberulangan, Anda Bang. menikmati berita-berita tentang sesuatu yang tidak tepat dilakukan oleh apa yang disebut oknum kepolisian. Apakah Anda mau berbicara bahwa itu bersifat oknum? Gimana coba? Banyak, maksudnya banyak yang melakukan seperti itu Jadi, banyak. Nah, persoalannya yang tindak atau disebutkan oleh- tidak? Itu Bukan soal- tradisi. Di Orde itu Baru, bukan hanya soal jangankan level penindakan. jenderal. Level sersan aja jarang mau Itu dihukum. tidak hanya soal penindakan. Ini di Bu. eranya Bagaimana Pak Prabowo, Kapolri di eranya kita Pak yang Sigit, sekarang ini ada seorang jenderal ditindak tuh melakukan kejahatan. Hari ini baru 100 hari Tindaknya iya, Presiden tapi dan terjadi jajaran keberulangan. sah berbangga diri atas kinerja baik bernilai tinggi. Meski permasalahan di negeri ini masih bertumpuk-tumpuk. Seperti tadi ada bagian kecil yang kemudian disebutkan, ada lagi bagian yang lain, APBN dan seterusnya. Utamanya yang paling utama adalah meraih kepercayaan banyak masyarakat. Jangan sampai mereka dikecewakan karena nurani rakyat harus berada di atas semua jalan. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.